Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruby. Jadi di video kali ini, saya akan mencoba merekap alur cerita dari film yang berjudul The Witch Part 1 The Subversion. Atau dalam bahasa Koreanya berjudul Manyo, yang berarti penyihir. Namun, bukan penyihir yang seperti ini ya, melainkan penyihir yang diciptakan oleh ilmuwan dengan cara memodifikasi genetiknya sehingga memiliki kekuatan super. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2018 dan dibintangi oleh Kim Dami, Go Min Si, Choi Woo Sik, Jo Min Soo, dan Park Hee Sun. Ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Film ini dimulai dari seorang anak yang melarikan diri dari laboratorium misterius setelah insiden kekerasan yang menyebabkan banyak orang yang meninggal. Dua orang yang menjalankan lab tersebut, yaitu Dr. Beck dan Mr. Choi, mendiskusikan tentang pelarian anak tersebut dan menganggap bahwa anak tersebut tidak mampu bertahan dan telah mati dalam pelariannya. Namun ternyata, anak tersebut berhasil kabur dan menemukan sebuah peternakan. Di peternakan tersebut, tampak seorang pria parubaya yang sedang memberi makan ternaknya. Dan nama pria tersebut adalah Tuan Go. Alangkah terkejutnya Tuan Go ketika melihat seorang anak yang berlumuran darah tergeletak di dekat peternakannya. Tanpa pikir panjang, dia pun segera menyelamatkan anak tersebut. Dokter yang mengobati luka dari anak tersebut mengatakan pada Tuan Go bahwa kemungkinan anak tersebut akan lupa nama, umur, dan asalnya. 10 tahun kemudian, tampak seorang gadis yang sedang makan malam bersama Tuan Go beserta istrinya. Ternyata, gadis tersebut adalah anak yang diselamatkan oleh Tuan Go dan telah diadopsi oleh keluarganya tersebut. Gadis itu pun diberi nama Ko Jayun. Namun, ternyata Jayun sering mengalami sakit kepala yang sangat parah, hingga Jayun pun mencari penyebab dari sakit kepalanya tersebut. Keesokan harinya, tampak Jayun yang akan berangkat sekolah dan bertemu dengan Myung Hee yang merupakan sahabatnya dari kecil. Saat berada di bus, Myung Hee bertanya kepada Jayun, "Bukankah kamu sedang butuh uang?" Dan Myung Hee pun menunjukkan iklan ajang pencarian bakat yang berhadiah sangat besar. Myung Hee pun terus mendorong Jayun untuk ikut acara pencarian bakat tersebut. Dan akhirnya, Jayun pun setuju dan mengikuti audisi tersebut. Di sini diketahui bahwa Jayun merupakan anak yang cerdas hingga selalu juara di sekolahnya. Dan akhirnya, Jayon pun lolos pada audisi pertamanya. Pada saat Jayon dan orang tuanya menonton kembali audisinya di TV, tampak orang tua Jayon sangat bangga dengan bakat bernyanyi yang dimiliki Jayon. Namun, tiba-tiba ekspresi kedua orang tua Jayon berubah. Tampaknya saat audisi, Jayon menunjukkan hal yang dilarang oleh orang tuanya, sehingga orang tua Jayon tampak gelisah. Jayon pun meyakinkan orang tuanya untuk tidak khawatir dan mempercayai dirinya. Sesaat sebelum tidur, tampak Jayon kembali mengalami sakit kepala yang hebat. Keesokan harinya, Jayon dan Myung Hee tampak naik kereta untuk mengikuti audisi kelanjutan di Seoul. Di kereta dia bertemu dengan pria aneh yang tiba-tiba menertawakan percakapan mereka. Jayon pun bertanya pada pria tersebut, "Apakah kau mengenal kami?" Pria itu pun menjawab, "Tentu saja, aku sangat mengenalmu." Bahkan, pria tersebut memanggil Jayon dengan sebutan Manyo Agassi, yang berarti nona penyihir. Pria tersebut pun berbicara kepada Jayon dan mengatakan bahwa Jayon juga mengenalnya. Namun, Jayon tetap menyangkal dan mengatakan bahwa dia tidak mengenal pria tersebut. Tiba-tiba, pria tersebut melayangkan tangannya seakan-akan ingin menyerang Jayon, yang membuat Jayon tampak syok dan menangis. Sebelum pergi, pria tersebut mengatakan kepada Jayon bahwa kita akan sering bertemu lagi, dan dia pun pergi meninggalkan Jayon. Saat akan pergi, pria tersebut bertemu dengan seorang pria parubaya yang tidak sengaja menabraknya. Dan seketika itu pula, pria parubaya tersebut dihabisi, dan mayatnya dilempar keluar kereta. Di sini dapat diketahui bahwa pria yang bertemu dengan Jayon bukanlah manusia biasa. Scan pun berganti, Jayon dan Myung Hee tampak terburu-buru karena datang telat ke audisinya. Setelah masuk ruang audisi, Jayon pun tampak bernyanyi mengikuti audisi tersebut. Namun, di tempat lain, tampak Dr. Beck dan Mr. Choi melihat Jayon tampil di TV dan mengatakan bahwa itu adalah anak yang ia cari selama 10 tahun terakhir, dan sangat senang ketika menemukan Jayon tampil di TV. Jayon pun berhasil menjadi juara di audisi selanjutnya. Dan di saat tengah merayakan kemenangannya, tiba-tiba kepala Jayon kembali sakit hingga hidungnya berdarah. Jayon pun sebenarnya telah memeriksakannya ke dokter, dan dokter tersebut menyarankan Jayon untuk segera melakukan operasi, karena kondisinya semakin parah.
Jalan satu-satunya adalah operasi sumsum tulang belakang, namun itu membutuhkan donor sumsum tulang belakang dari orang tua kandungnya. Saat keluar dari gedung audisi, sekelompok orang menghampiri Jayun dan memintanya untuk ikut dengan mereka. Karena tampak mencurigakan, Jayun pun menolak dan melarikan diri dari orang-orang tersebut. Sesampai di desa tempat Jayun tinggal, Jayun kembali bertemu dengan pria yang ia temui di kereta, dan pria tersebut seperti mengancam Jayun. Tampaknya, pria tersebut ingin membunuh orang tua Jayun. Mendengar hal itu, Jayun pun segera berlari, mencari taksi untuk segera pulang ke rumahnya. Saat sampai di rumah Jayun, pria itu pun tampak bersiap-siap untuk menjalankan rencananya. Namun, rencananya gagal karena ayah Myung-hee yang merupakan seorang polisi juga telah tiba di rumah Jayun. Beberapa saat kemudian, Jayun pun tiba di rumahnya. Melihat ke rumahnya dalam keadaan gelap, Jayun pun segera masuk untuk mengecek keadaan orang tuanya karena takut terjadi hal yang buruk kepada mereka. Namun ternyata ayah Jayun dan ayah Myung-hee sedang bermain kartu di dalam rumah dan hanya lupa menyalakan lampu. Pada malam harinya, saat Jayun dan Myung-hee sedang tidur, Jayun kembali merasakan sakit kepala hingga ia terbangun. Saat sedang berusaha menahan sakit kepalanya, Myung-hee juga terbangun karena ingin ke kamar mandi. Namun ternyata ada sekelompok orang yang masuk ke dalam rumah Jayun. Mendengar suara ayahnya yang berteriak, Jayun pun segera keluar kamar. Akan tetapi saat akan keluar kamarnya, tiba-tiba seseorang menodongkan pistol kepada Jayun. Dan Jayun melihat Myung-hee yang sedang diancam pisau oleh seseorang. Dan ternyata sekelompok orang tersebut adalah orang yang Jayun temui di luar gedung audisi beberapa waktu yang lalu. Jayun pun bertanya pada pria tersebut, kenapa mereka melakukan hal ini kepadanya? Dan salah seorang pria menunjukkan lukanya dan mengatakan bahwa ia hampir terbunuh oleh Jayun. Jayun pun mengatakan bahwa bukan dia yang dicari oleh sekelompok pria tersebut. Pria itu pun meminta Jayun untuk membuktikannya dan mulai melukai Myung-hee. Melihat hal tersebut, Jayun pun menunjukkan kekuatannya dan dalam waktu sekejap dia menghabisi sekelompok orang tersebut. Melihat hal tersebut, Myung-hee sangat terkejut dan agak takut terhadap Jayun. Namun, tak lama setelah itu, tiba-tiba dari lantai bawah muncul pria yang ia temui di kereta dan bertanya kepada Jayun apakah ingatannya sudah kembali dan mengajak Jayun untuk ikut ke laboratorium milik Dr. Beck. Tak ingin teman dan orang tuanya terluka, akhirnya dia mengikuti pria tersebut. Saat sampai di laboratorium, tampak sekelompok orang dan Dr. Beck sudah menunggu kedatangan Jayun. Jayun pun dibawa ke sebuah ruangan dan diikat di sebuah kursi. Dr. Beck pun tampak mulai mewawancarai Jayun atau memulai berbicara dengan Jayun dan berusaha membuat Jayun untuk mengingat masa lalunya. Namun, Jayun tidak mengingat apapun hingga akhirnya Dr. Beck menyuntikkan sebuah serum ke tubuh Jayun. Dan Jayun pun mengingat masa lalunya. Dalam ingatan Jayun, tampak Dr. Beck dan sekelompok ilmuwan sedang melakukan eksperimen dengan menggunakan anak-anak sebagai bahan eksperimennya. Tujuan dari eksperimennya tersebut yaitu untuk menciptakan manusia yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Bukan hanya kemampuan otaknya saja, kemampuan fisiknya pun berada di atas manusia pada umumnya. Sedikit demi sedikit, Jayun pun mulai mengingat masa lalunya dan bertanya kepada Dr. Beck, apa yang sebenarnya kau lakukan padaku? Dr. Beck pun menjawab, akulah yang menciptakanmu dengan segala kemampuan yang luar biasa. Kau harusnya berterima kasih padaku. Bagimu, aku adalah seorang ibu. Di sini juga tampak Jayun merupakan hasil eksperimen dari Dr. Beck yang berhasil dan memiliki kualifikasi level 1 atau bisa dikatakan level teratas. Namun, anak-anak yang memiliki kualifikasi level 1 ini sama sekali tidak bisa dikendalikan sehingga menyebabkan para peneliti yang lain menjadi takut. Dan akhirnya, Dr. Beck pun memerintahkan untuk memusnahkan anak-anak yang berada pada level 1. Pada saat itu, Jayun berhasil melarikan diri dari laboratorium tersebut dan Dr. Beck terlalu meremehkan Jayun sehingga menganggap Jayun tidak mampu bertahan hidup karena insting menyerangnya atau otaknya yang akan meledak akibat efek samping dari eksperimen yang dilakukan oleh Dr. Beck. Namun menemukan Jayun tampil di TV dan menunjukkan bakat istimewa yang Jayun miliki membuat Dr. Beck yakin bahwa Jayunlah anak yang berhasil kabur 10 tahun yang lalu. Dr. Beck pun memerintahkan anak buahnya untuk menyuntikkan serum yang dapat menghilangkan sakit kepala yang dirasakan Jayun.
Tiba-tiba, pria yang membawa Jayun ke laboratorium menyadari sesuatu dan bergegas pergi ke ruangan di mana Jayun berada. Dia pun berkata kepada teman-temannya bahwa bukan mereka yang berhasil menemukan Jayun, namun Jayunlah yang berhasil menemukan mereka. Setelah menyuntikkan serum tersebut, Jayun merasakan efek yang luar biasa dari serum tersebut dan sakit kepalanya pun hilang. Tiba-tiba, Jayun berkata bahwa ini lebih dari yang ia harapkan. Mendengar hal tersebut, Dr. Beck pun sangat terkejut. Jayun pun menunjukkan dirinya yang sebenarnya dan menghabisi anak buah Dr. Beck yang berada di ruangan tersebut. Melihat hal tersebut, Dr. Beck pun mencoba membius Jayun, namun tiba-tiba Jayun menghilang dari ruangan tersebut dan telah berada di atap-atap di ruangan yang ditempati oleh Dr. Beck. Jayun pun membunuh satu persatu anak buah Dr. Beck dan muncul tepat di belakang Dr. Beck. Ia pun memberitahu bahwa ia tidak pernah lupa sedikit pun tentang Dr. Beck, bahkan mencari-cari Dr. Beck. Namun, karena terlalu sulit untuk menemukan Dr. Beck, akhirnya Jayun pun memancing Dr. Beck untuk mencarinya. Ternyata, sejak awal Jayun hanya berpura-pura lupa ingatan dan mengincar solusi dari sakit kepala yang ia sering alami, atau bisa dikatakan serum obat buatan Dr. Beck. Di saat yang sama, muncul Mr. Choi yang datang untuk menyerang markas Dr. Beck dan berencana membunuh Jayun. Namun, ia bertemu dengan anak buah Dr. Beck yang memiliki kekuatan di atas rata-rata. Di scan selanjutnya merupakan pure scan action yang menunjukkan pertarungan antara pasukan Mr. Choi, anak buah Dr. Beck, dan Jayun, sehingga sangat sulit untuk diceritakan. Jadi, singkat ceritanya, Jayun pun berhasil mengalahkan anak buah Dr. Beck beserta dengan Mr. Choi dan keluar dari laboratorium tersebut dengan membawa serum yang ia inginkan. Namun Jayun merasa itu tidak cukup dan menginginkan solusi permanen. 3 bulan kemudian, Jayun muncul di rumah saudara kembar Dr. Beck. Di tempat tersebut, tampak adik dari Dr. Beck sudah mengetahui segala sesuatu tentang Jayun sehingga dia tidak terkejut ketika Jayun tiba-tiba muncul di hadapannya. Jayun pun diberi serum obat yang sama persis dengan yang dia dapatkan di laboratorium milik Dr. Beck. Namun, Jayun menginginkan solusi permanen dibandingkan serum tersebut. Dan tiba-tiba, muncul seorang gadis yang memiliki bekas luka di wajahnya, tampak mendekati Jayun. Jayun pun memperingatkan gadis tersebut dengan berkata, "Bila kau berani menyentuhku, kepalamu akan melayang." Dan film pun tamat. Ya, jadi itu ya guys, alur cerita dari film The Witch Part 1 The Subversion. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe channel ini supaya saya semakin semangat untuk membuat konten-konten lainnya. Saya Ruby pamit, see you in next video, bye-bye.